Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa pekan ini. GPM diadakan oleh Badan Pangan Nasional atau BPN yang bekerja sama dengan Kadin dan Bulog. Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah agar sesering mungkin menggelar Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Menurut Tito, GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi yang kerap terjadi. Mendagri juga meminta Badan Pangan Nasional serta Bulog dan pemerintah daerah untuk tetap menggandeng Kadin dan distributor pangan dalam setiap pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah. Gubernur melakukan dan Bupati, Wali Kota, Pak Wagub juga ada sini. Forkombina melakukan gerakan pasar murah dalam rangka untuk kita intervensi, melakukan stabilisasi harga pangan. Kita tahu bahwa harus dijaga betul. Ini arahan Bapak Presiden, negara yang merdeka, negara yang bisa swasembada pangan, yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri. Nah, sehingga produksi beras kita sangat tinggi. Mendagri berharap melalui Gerakan Pangan Murah, seluruh kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, yaitu sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat menekan laju inflasi. Kementerian Kesehatan merespon temuan penyebaran penyakit campak di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang menyebabkan 17 anak meninggal dunia dan menginfeksi 2.000 lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa upaya penanggulangan campak harus dilakukan melalui percepatan program imunisasi. Langkah tersebut menjadi aksi utama pemerintah dalam menanggulangi kejadian luar biasa campak di sejumlah daerah. Ia menegaskan campak sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Namun pandemi COVID-19 menyebabkan cakupan imunisasi rutin anak terganggu dan berdampak pada munculnya kembali penyakit menular seperti campak. Sumeneb, rencananya saya besok akan ke sana. Ya. Bukan hari ini ya Pak ya? Diundur jadi besok pagi ya. Yang kita ingin lakukan adalah itu nggak hanya di Sumeneb aja, tapi beberapa kabupaten kota juga terkena. Nah ini sebenarnya kan campak bisa dicegah dengan imunisasi. Nah gimana caranya kita akan roll out imunisasinya lebih baik lagi. Sama seperti outbreak polio kemarin kan. Itu karena waktu COVID imunisasinya terganggu sehingga polionya outbreak. Nah ini yang harus kita bikin program akselerasi. Kementerian Kesehatan tengah menggencarkan kampanye vaksinasi sekaligus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi vaksin berjalan lancar. Ia mengingatkan campak bukan penyakit ringan karena dapat menimbulkan komplikasi serius hingga kematian pada anak-anak. Data terakhir menunjukkan sebanyak 46 wilayah di Indonesia telah melaporkan temuan campak, termasuk di Jakarta. Komisi Pemilihan Umum memantau secara langsung pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota ulang tahun 2025 di Kota Pangkal Pinang pada Rabu 27 Agustus. Pemantauan tersebut berlangsung di 2 TPS Kota Pangkal Pinang, yakni di TPS 06 Bacang dan TPS 009 Gabek, Kota Pangkal Pinang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin mengatakan pihaknya memastikan pilkada ulang di Kota Pangkal Pinang berlangsung dengan lancar. Mulai dari penyelenggara pilkada yang menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Kalau kita lihat dari jumlah pemilih yang 400 sekian, tadi saya tanyakan ke petugas sudah ada sekitar 150-an pemilih. Ya ini masih ada waktu yang cukup lama, insya Allah partisipasi masih kita optimis bisa sampai 70% lah ya. Mudah-mudahan terpenuhi dan kita mendorong memang bagaimana pilkada ulang ini partisipasinya tetap tinggi. Selain Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka juga melaksanakan pilkada ulang di hari yang sama.
Ketua KPU pun berharap melalui pilkada ulang, baik Kota Pangkal Pinang maupun kabupaten bisa segera memiliki kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh menggencarkan pemberian vaksinasi human papilona virus kepada siswa selama penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Upaya ini dilakukan sebagai pencegahan terhadap penyakit kanker serviks dengan mendongkrak capaian realisasi imunisasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Winarno menyebut pihaknya menargetkan sebanyak 5.952 siswa menerima vaksinasi HPV. Sementara itu hingga Rabu 27 Agustus, tercatat baru 877 orang yang telah menerima vaksinasi tersebut di wilayah setempat. Imunisasi kita kan agak rendah ya. Tapi alhamdulillah untuk Aceh Tengah kita nomor 3 di Aceh. Tapi memang agak rendah secara nasional. Oleh karenanya BIAS ini bisa meningkatkan angka imunisasi dengan target 95 lah. 95% dari sasaran kita baik balita maupun anak sekolah yang lain. Winarno juga memastikan pihaknya membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk diantaranya kerjasama dari orang tua dan pemangku kepentingan terkait lainnya, demi menyukseskan realisasi bulan imunisasi anak sekolah.